Halo, salam sejahtera. Kami dari kelompok Kura-Kura Ninja ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul aktivitas bank, di mana kami terdiri dari dua orang, yaitu saya sebagai Sotina Direnosi Payung dan teman saya bernama Fajar Dian Amanda. Baik, kita mulai saja. Aktivitas bank. Penghimpunan dana. Definisi: penghimpunan dana ialah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, yaitu giro, tabungan, deposito, atau surat berharga lainnya. Sumber-sumber penghimpunan dana. Yang pertama, dana dari bank itu sendiri atau disebut juga dengan dana intern, yaitu sumber dana ini diperoleh dari setoran modal pemegang saham, cadangan bank, atau laba tahun lalu, dan laba bank yang belum dibagikan atau disebut juga dengan modal sementara. Dan sumber yang kedua yaitu dana dari masyarakat atau deposan atau disebut juga dengan dana ekstern, yaitu sumber dana ini cukup mudah diperoleh dengan memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Contoh sumber dana ini yaitu giro atau demand deposit, tabungan atau saving deposit, dan deposito atau time deposit. 3. Dana dari pinjaman. Dana ini merupakan dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Sumber dana ini berupa call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas Bank Indonesia, surat berharga pasar uang atau SBPU, dana transfer, setoran jaminan atau storjam, diskonto Bank Indonesia. Penggunaan dana. Definisi: penggunaan dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari perhimpunan dana dalam bentuk simpanan. Pertimbangan penggunaan dana. Yang pertama, risiko dan hasil. Pada dasarnya, bank menginginkan bentuk aktiva yang berisiko serendah mungkin namun dapat menghasilkan penerimaan atau rate of return setinggi mungkin. Yang kedua, jangka waktu dan likuiditas. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank menyangkut berbagai macam jangka waktu pengambilannya. Di samping itu, bank juga memerlukan berbagai bentuk aktiva disesuaikan dengan keperluan kegiatan usahanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, bank memiliki berbagai macam bentuk aktiva dengan mempertimbangkan jangka waktu aktiva tersebut dapat dijadikan alat liquid. Alternatif penggunaan dana yang pertama ada disebut dengan cadangan likuiditas. Sesuai dengan namanya, aktiva ini terutama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Risiko dari aktiva ini tergolong rendah dan bank tidak dapat terlalu banyak mengharapkan adanya penerimaan dalam jumlah yang tinggi dari aktiva ini. Aktiva ini disebut aktiva yang tidak produktif. Cadangan ini terdiri atas dua kategori, yang pertama cadangan primer, dimana tadi ya, cadangan likuiditas terdiri dari dua kategori, yaitu yang pertama cadangan primer, yaitu berupa uang kas, saldo pada bank sentral, saldo pada bank lain, dan warkat dalam proses penagihan. Yang kedua, cadangan sekunder. Di Indonesia, aktiva ini dapat berupa surat berharga pasar uang atau SBPU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat utang negara, dan sertifikat deposito. Penyaluran kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Untuk memperoleh sumber pendapatan utama bank dari penyaluran kredit berjangka pendek, menengah, dan panjang. Investasi. Alokasi dana pada aktiva dengan rate of return yang cukup tinggi selain dapat berupa penyaluran kredit, dapat juga berupa investasi. Investasi dapat berupa penanaman dana surat-surat berharga jangka menengah dan panjang, atau berupa penyertaan langsung pada badan usaha lain. D. Aktiva tetap dan inventaris. Aktiva tetap dan inventaris tergolong sebagai aktiva yang tidak produktif dalam menghasilkan penerimaan dan oleh Bank Indonesia dipandang sebagai aktiva yang risikonya cukup tinggi. Risiko ini dikaitkan dengan kemungkinan rusak, terbakar, atau hilangnya dari aktiva tetap dan inventaris.
Jadi sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.